Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Sudah di absen ketua kelas? Sudah, Ibu. Ada yang gak hadir? Ada, Bu. Kenapa gak hadir? Sakit, Bu. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Siap? Siap, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah? Masih semangat? Masih, Bu. Masuk kita ke materi kita. Apa pelajaran kita sebelum ini? Keluarga yang rukun, Berarti masuk kita ke materi selanjutnya. hidup rukun. Udah ada yang tahu pengertian hidup rukun? Belum, Ibu. Iya. Jadi, rukun adalah hidup dalam suasana yang baik, damai, saling menyayangi, tidak bertengkar satu sama lain, bersatu hati dan selalu menjaga hubungan baik. Hidup rukun dengan sesama manusia akan membuat hubungan menjadi harmonis. Apa contoh hidup rukun? Ada yang tahu contoh hidup rukun? Enggak, Ibu. Enggak, Bu. Rukun kepada keluarga, rukun kepada teman. Misalnya kalau kepada teman tidak berkelahi kan? Iya, Ibu. Betul? Betul, Ibu. Apalagi yang rukun? Tidak bicarakan teman kita kan? Iya, Bu. Bagaimana cara hidup rukun kepada teman kita? Hidup rukun ini harus Cara hidup rukun kepada teman kita, saling menyayangi.
yang dimaksud dengan saling menyayangi, jangan kita membeda-bedakan teman. Baik dia yang miskin, baik dia yang kaya kan? Jadi kalian jangan membeda-bedakan yang miskin dan yang kaya. Saling membantu. Misalnya temannya nggak ada pensilnya, kalau ada 2 pensilnya kasih 1 sama temannya ya. Iya, Ibu. Penerapan hidup rukun di keluarga. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini ada yang nggak patuh kepada orang tua? Enggak, Ibu. Jadi kalau pergi sekolah, disalam orang tuanya? Disalam, Ibu. Betul. Betul, Ibu. Ada yang lupa? Enggak, Ibu. Ada si Bilal kan? Lupa kan nyalam orang tuanya? Iya, Bu. Iya, sekali lagi disalam ya. Iya, Bu. Makan bersama keluarga. Siapa yang sering makan sama keluarga? Saya, Bu. Pernah makan sendiri? Pernah, Bu. Belajar bersama keluarga. Siapa yang setiap malam diajari sama orang tuanya? Saya, Bu. Betul. Betul, Bu. Ada yang nggak diajarin? Enggak, Bu. Mengerjakan pekerjaan rumah dengan bergotong royong. Pernah dikerjakan kerjaan rumah? Pernah, Bu. Siapa yang nggak pernah? Siapa yang nggak pernah? Jangan ketawa. Saya, Bu. Betul. Betul, Bu. Jadi bantu orang tua ya. Iya, Bu. Apa disuruhkan orang tua harus mau ya? Iya, Bu. Saling berbagi dan tolong menolong. Saling berbagi dengan sesama tanpa memandang perbedaan agama dan suku bangsa merupakan sikap yang terpuji. Jadi, kalau menolong, jangan membeda-bedakan agama. Baik dia Islam, kita kan Islam. Baik dia Kristen, jangan dibeda-bedakan. Ya? Iya, Bu. Tidak boleh membeda-bedakan. Penting saling tolong menolong. Dalam lingkungan rumah dan sekolah kita harus hidup saling tolong menolong. Meskipun kita berbeda agama dan suku bangsa, karena saat ini tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jadi baik di lingkungan sekolah, jangan lupa menolong teman. Baik di lingkungan sekitar rumah kita, baik di masyarakat harus menolong. Ya? Iya, Bu. Jangan lupa menolong ya, Nak. Iya, Bu. Apalah contoh sikap menolong? Siapa yang bisa? Contoh sikap menolong kepada teman, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada teman. Kalau misalnya ke masyarakat, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Misalnya, apa misalnya? Yang pernah kalian tolong tetangga kalian? Apa? Tidak pernah menolong orang? Tidak pernah menolong tetangga? Iya, apa yang ditolong? Apa? Misalnya, entah meminjamkan barang gitu kan? Iya, kadang kan perlu, misalnya entah baju gitu kan, perlu menari gitu kan, dipinjamkan. Yang kedua, membantu kerja bakti di lingkungan.
Pernah ikut? Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Yang ketiga, membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kalian menjaga lingkungan kalian? Menjaga, Ibu. Menjaga atau mengkotori? Menjaga, Ibu. Ada yang bohong kan? Kadang membuang sampah sembarangan. Ya kan? Ibu. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Ya. Iya, Ibu. Ada yang kurang paham? Enggak, Ibu. Ada pertanyaan? Ada, Ibu. Ya, silahkan. Apa yang terjadi jika tidak bisa hidup rukun? Ada lagi? Mengapa hidup rukun harus terjadi? Iya. Yang pertama, apa yang terjadi jika tidak bisa hidup rukun? Jawabannya, selalu merasa takut. Betul? Betul, Ibu. Yang kedua, dibenci oleh banyak orang. Betul? Betul, Ibu. Yang ketiga, hidup tidak nyaman. Yang keempat, tidak punya teman. Makanya kalau tidak ada kerukunan, tidak ada temannya. Hidupnya pun tidak nyaman kan? Iya, Ibu. Pertanyaan yang kedua, mengapa hidup rukun harus terjadi? Karena hidup rukun menciptakan suasana keakraban dengan siapapun sehingga kita akan mudah memiliki teman. Jadi kalau kita hidup rukun, kita mempunyai banyak teman. Ya kan? Iya, Ibu. Tidak dimusuhi orang. Pasti dihargai orang kan? Iya, Ibu. Masih ada pertanyaan? Enggak, Ibu. Jadi ibu yang bertanya ya. Iya, Ibu. Hidup rukun harus diterapkan di mana saja? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Hidup rukun ini harus diterapkan pada semua lingkungan kehidupan bermasyarakat. Mulai di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat hingga lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi, kita dapat hidup rukun dengan siapa saja yang ada di lingkungan kita berada. Ya, betul. Tepuk tangan kepada temannya. Udah ya. Jadi, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, hidup rukun adalah hidup yang saling hormat, menghormati, dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Ya. Jadi kesimpulannya saling menghargai, saling menyayangi, saling menolong. Ya. Iya, Ibu. Sebelum kita sekian pelajaran kita hari ini, sebelum kita mengakhirinya, marilah kita membaca doa dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan pulang, hati-hati anak. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.